Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Sekarang kita bakal mengaktifkan IPv4 forwarding. Nah, kalau kita lihat di topologi ini, nanti akhirnya Linux CLT bisa ngeping ke Linux server. Kalau kalian lihat di sini IP networknya kan berbeda. Nah, fungsi Linux RTR di sini adalah sebagai penjembatannya. Jadi kalau kalian tahu fungsi router itu adalah menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, di Linux CLT nanti berhubungan dengan Linux router dan Linux server berhubungan dengan Linux router. Nah, sebagai penghubung antara dua network yang berbeda ini digunakan router. Nah, IP forwarding itu adalah mengaktifkan fitur routing dari Linux. Oke. eh, Kita pertama bakal mengklon ya, mengklon virtual machine. Jadi ini kita Linux RTX 1 kita pakai eh, Linux SRV. Paham ya? Jadi kita clone yang Linux SRV-nya. Jadi kita nggak perlu install lagi. Sekarang kita ke clone-nya. Caranya kita matikan dulu servernya. Oh, kalau yang nyala matikan dulu. Kemudian klik kanan. Sorry, klik kanan. Manage. Ada di bagian manage. Kemudian pilih clone. Next. Kemudian set virtual machine. Create a full clone. Jadi kalau linked ini dia cuma ngelink ke sini. Jadi file istilahnya file virtualisasinya masih di situ, tapi dia ada istilahnya di link. Jadi misalkan mau akses file apa dia ada di situ. Nah kalau full clone berarti kita independen, kita gak berhubungan lagi dengan yang ini. Jadi kita pilih full clone biar gak terjadi crash ke depannya gitu ya. Oke, nah ini kita simpen di mana? Bapak biasanya nyimpen di VM, ada folder VM. Nah kita bikin baru, sorry, aduh ngelek lagi. Make new folder lnx rtr 1. Kita kasih nama ini, udah. Nah di sini, oke. Kemudian ini namanya lnx rtr 1. Nah, oke benar. Mana dia? Sudah finish. Tunggu dia nge-cloning. Butuh waktu, sabar. Oke, udah selesai. Close. Nah, ini dia muncul. Coba kita ini. Nah, sekarang coba kita nyalakan. Oke, udah. Nah, ini kita jadi kalau sebelumnya kita instalasi, nah kalau kita sudah punya instalasi ya kita tinggal kita cloning-cloning aja kalau kita memang pengen butuhnya. Oke. Nah, di sini masih Linux SRV1 ya. Kita ganti namanya menjadi Linux RTX 1 hostname-nya. Oke, coba skill dia apa password segala macam sama ya. Jadi berkata kita tuh cuma ada satu sistem operasi, kita clone jadi bisa langsung kita pakai. Kita ganti hostname dulu biar nggak ada apa nggak kebingungan ntar. Oke. Ingat yang kemarin cara ganti hostname nano etc hostname. Nah ini kita ganti jadi Linux RTR 1. Ini RTR itu router ya. Simpen. Enter. Kemudian kita restart sistem CTL reboot. Oke. Oke. Sudah. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah menambah interface network adapter. Oke, lihat di sini. Di sini Linux RTR terhubung ke dua Linux client dan Linux server 1. Untuk itu kita perlu menambahkan satu adapter lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini udah berubah ya Linux RTR namanya. Kita lihat setting. Kalau kalian lihat, dia cuma punya satu network adapter. Ya, untuk itu kita tambahin add, tambahnya add.
Kemudian pilih network adapter, finish. Nah, ada nambah 2. Oke, kita klik oke. Nah, sudah. Ini kalau kalian lihat, tar dulu ya. Kita coba login. Oke, IPA. Nah, sekarang dia punya ENS33 dan ENS36. Jadi dia sekarang punya dua network interface. Ibarat kata dia sekarang punya dua LAN card-nya. LAN card-nya ya. Nah, beda coba kita. Ini beda dengan yang Linux server yang tadi kita clone. Dia cuma punya satu, kita cek. Tunggu sebentar. Coba kita lihat IPA. Nah, dia cuma punya satu network interface ya. Nah, sekarang kita bakal mengkonfigurasi IP address-nya. Sorry, kita tambahin satu ya. Mengatur durasi switch mengkonfigurasi switch virtual switch ya. Nah, sekarang kita bakal mengkonfigurasi virtual switch ya. Nah, di sini caranya adalah klik kanan, kemudian kemudian kita pilih setting. Kita konfigurasi di sini router dulu ya. Setting. Nah, di bagian sini kita bakal nih network connection-nya ada bridge, NAT, host only dan LAN segment custom. Nah, kalau konsepnya kalau bridge itu dia langsung terhubung ke physical network. Misalnya kayak gini. Nah, penggambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada bridge, bridge itu seperti ini konsepnya. Jadi bridge ada VMware virtual machine kita itu terhubung ke interface fisik. Jadi misalkan kita kayak misalkan komputer kita punya WiFi, kemudian punya Ethernet card. Nah, itu terhubung langsung. Jadi VM kita uh, network adapter VM kita langsung terhubung ke itu. Langsung terhubung ke interface fisik kita dan dia bakal berkata jadi jembatannya. Jadi interface fisik ini bakal jadi kayak jembatan traffic dari luar buat masuk ke VM kita. Nah, sedangkan kalau NAT, lihat ini panahnya membedain. NAT ini jalur masuk keluar, ini jalur keluar masuk. Nah, sedangkan kalau NAT, NAT itu berarti VM kita itu terhubung keluar tapi memakai IP dari ini dari fisik komputer fisiknya. Jadi berkata ini ada IP dari VM kita terhubung keluar tapi memakai IP dari interface fisik. Beda dengan yang bridge, kita mempunyai IP sendiri yang terhubung ke luar. Kalau host only berarti dia terhubung ke istilahnya ke lokal komputer. Jadi langsung terhubung ke lokal komputer kita. Oke, jadi semua jalur traffic itu hanya terhubung ke bagian komputer utama. Jadi host komputer. Jadi kalian bedain kalau ini yang gede ini ibarat kata adalah host komputer, sedangkan yang dalam ini adalah host host sistem operasi, sedangkan di dalam ini adalah sistem operasi. Nah, yang ini, yang VM ini kita anggap itu terhubung langsung ke host. Jadi servisnya bisa terhubung lewat jaringan VMnet X dan VMnet Y. Itu dia. Oke. Sedangkan kalau LAN segment itu hanya misalkan kita bikin LAN segment 1 ke 2. Nah, itu bakal terhubung secara langsung. Jadi kayak ada virtual switch dalamnya yang menghubungkan VM5 ini VM5, VM6 itu terhubung secara langsung. Oke. Nah, di sini karena saya cuma pakai eh, dalam satu VM, dalam satu host itu maksudnya komputernya ya, komputernya
itu saya cukup memakai LAN segmen. Sedangkan kalau misalkan kalian nanti yang terhubung, misalkan komputer kalian, laptop kalian nggak kuat, kalian bisa pakai mode bridge buat berhubungannya nanti. Jadi kalian bridge dia ke interface fisik, kemudian sebelahnya juga kalian bridge ke interface fisik, maka dia bisa saling berhubungan. Oke, seperti itu. Nah, di sini karena saya pakai satu host itu dan saya nggak memakai yang lain, maka saya cukup pakai LAN segmen. Nah, di sini Bapak kasih contoh yang pakai LAN segmen. Nah, kita bikin LAN segmen, kemudian kita kasih nama. Misalkan LAN segmen, kita kasih nama yang baru. Misalkan LNX SRV1 to itu maksudnya ke LNX CLT. Nah, ini dia. Jadi LAN segmen 1 bakal terhubung ke ini. Oke, kemudian yang kedua, lihat nih LAN segmen tapi LNX SRV1 CLT. Kenapa? Kalau kalian ada di sini, nah, kalian ada di sini, yang satu ini terhubung ke sini. Ya, LNX SRV1 terhubung ke sini. Sedangkan yang satunya kita bikin baru lagi. Sorry. Kita lihat dulu. Ya benar. Jadi yang pertama ke sini, yang kedua kita bikin baru lagi LAN segmen. LAN segmen ADD LNX sorry. Salah ini kita rename RTR. RTR karena kita yang punya dua itu. Udah. Nah, ini juga sama. Sorry. Remove. Jadi saya bikin dua ini dan ini ntar ya, rename LNX RTR 1 to LNX SRV 1. Lah lihat nih. Udah. Jadi saya bikin dua ini ya. Nah, oke. Ini kita ganti jadi ini. Jadi yang LAN segmen pertama itu bakal terhubung ke Linux Client 1. Nih. Jadi interface fisik pertama bakal terhubung ke Linux Client, interface fisik kedua bakal terhubung ke Linux Server dari Linux router ya. Nah, kita sudah pengaturan di RTR. Sekarang pengaturan lagi di Linux Client. Kita edit. Oke. Setting. LAN segmen. Karena dia terhubung ke yang router, LAN segmennya harus sama ya. Nah, ini dia. LAN segmennya kita samain. Karena dari RTX1 ke klien, maka ini sama. Oke. Seperti ini. Nah, yang server juga sama. Jadi berkata nanti kalau kalian lihat dia bakal ada kayak virtual suite di dalamnya sendiri. Oke, seperti ini. Udah, coba kita lihat. Nah, nanti berkata jadi ada virtual suite model seperti ini. Terhubung dengan di virtual suite LAN segmen. Oke. Nah, itu adalah pengaturan dari ini virtual machine-nya. Oke. Oh, satu lagi tambahin mengkonfigurasi IP LNX RTR 1. Nah, sekarang kita konfigurasi IP LNX RTR 1. Caranya kemarin masuk ke root 39. Yang bakal kita kerjain yang ini sekarang ya. Ya. Oke. Kita klik dulu. Biar lebih gede. Oke. Nano. Sorry, kita lihat nih IP A. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat ini udah ada dua interface. Nah, ini yang kita konfigurasi. Kalau tadi kan kalau kita lihat di sini, saya ulangi lagi. Nah, di sini interface 1 itu terhubung ke Linux Client kan? Nah, interface 2 terhubung ke Reserve. Nah, kalau kalian lihat di sini namanya N33, N36. Mungkin kalau di Debian 9 namanya apa namanya? Mungkin beda ya dengan Debian 10. Di Debian 9 mungkin namanya ETH.
Nah, tapi kalau di Debian 10 udah ends. Oke. Jadi kalau ETH sama saja, itu cuma perbedaan nama saja. Oke. Kita konfigurasi nano etc network, ingat yang materi kemarin, interface. Oke. Nah, di sini kita pengaturan kan di ENS33 itu terhubung ke mana? ENS33 terhubung ke Linux kalian 1 kan, berarti IP-nya ini nah satu network 192.168.1.1 prefix 24. Oke, kita coba 192 ENS33 init static 192.168.1.1. Kemudian ini prefix 24, gateway-nya karena dia router nggak ada gate pintu keluarnya, ya udah kita nggak ada gateway-nya dulu. Kemudian kita tulis lagi auto ENS36, benar gak ya? Sorry, 36. Kita cek dulu. Bentar ya, cek, lupa tadi namanya. ENS36 benar. Oke, ENS36 ifs ENS36 init static address. Kita lihat di sini 172.2.251. 172.2.25.1, prefixnya 24. 0, Ctrl X, yes, enter. Sekarang kita coba reset etc init.d networking restart aman API. Oke, dia udah statusnya sudah up ya. Nih lihat, up IP-nya sudah benar. Nah, ini pengaturan IP-nya. Coba kita cek. Sekarang kita mau ngecek ping. Jadi gini, kalian belum bisa ngeping dari server ke sini. Ya, coba kita mau ping ya. Ping. Ini kita mau ngeping dari server ke klien. Kemarin IP-nya udah kita kasih kan? Kita cek dulu IP-nya sudah ada atau belum ya. Benar gak IP-nya? API, kita cek satu-satu dulu. IP dari Linux SRV kita lihat di sini 25254. Oke, benar. Dari klien kita cek. Bentar ya. Terminal. Oke, terminal. API 1254. Ya, sudah. Sekarang coba kita cek yang router. 25251 dengan 11. 2251. Oke. Nah, sekarang kita coba ping dari Linux server ke Linux client. Udah bisa atau belum? Server amalkan yang ping. Ya, kamu ping. Saya bapak cek dulu aja ya. Clear ping 192.168.1.254 192.168.1.254. Kita tunggu. Sepertinya gagal ini. Nggak ada respon. Oke, ini sepertinya gagal, nak. Batalin Ctrl C ya. Nah, coba sekarang kita ping dari Linux server ke Linux router. Jadi ini kan deket langsung kan, yang satu network. Berarti 172.225.1. Jadi saya ngepingnya dari Linux server ya. Ping 172.255.2.25.1. 2.25.1. Nah, reply. Jadi dia dari Linux server ke Linux router aman, gak ada masalah. Nah, coba dari Linux client ke Linux router. Kita coba dulu. Ping 192.168 berapa dia? .1.1 ya, Linux router alamatnya. Ya, ngeping nggak ada masalah. Buat ngebatalinnya Ctrl C ya. Nah, Ctrl C buat ngebatalin ping. Nah, berarti
traffic dari Linux client ke Linux router aman, dari Linux server ke Linux router aman, dan tapi dari Linux server ke Linux client belum bisa. Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkan API forwarding. Oke. Nah, yang kita konfigurasi adalah di etc system clt.config. Oke. Nah, sekarang kita masuk di Linux router ya, kita pindah clear nano etc sysctl.conf. Nah, kalian cari kata IP for net forward. Nah, ini dia. Kalian uncomment aja, buka pagarnya. Jadi kalau di Linux, kalau yang depannya pagar itu nggak bakal dibaca oleh sistem gitu. Nggak bakal digenek sistem. Nah, ini kita buka. Jadi komen ini bakal diaktifin dari Linux servernya. Oke. Nah, di sini dia bakal seolah-olah bekerja sebagai router. Kita Ctrl X, kita save hasilnya. Ingat, yang kalian edit itu saja ya, dibuka pagarnya saja. Nah, sekarang tinggal kita reboot. Kenapa harus di reboot? Karena kalau nggak di reboot dia nggak jalan. ctl reboot. Oke, tunggu. Coba. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita ngeping lagi ke 254 yang tadi yang ini ya. Coba ping. Nah, bismillah. Ya, sekarang udah bisa kan? Sekarang dia udah bisa ngeping ke 254. Sekarang coba yang klien juga ngeping ke ini Linux server. Linux server alamatnya ping 172.2.25.254. Nah, dia juga sekarang udah bisa. Nah, jadi dari pembelajaran kali ini kita bisa melakukan API forwarding. API forwarding ini tuh bikin Linux server itu bekerja sebagai router. Jadi dia bisa menghubungkan network yang berbeda. Kalau kalian lihat di sini, networknya adalah 192.181.0 dengan 172.225.0. Kalau kalian ngitung, dia bakal dapat network itu. Pak pernah cerita, ketika networknya sama, dia langsung bisa direct connected. Lihat, ini sama, dia bisa langsung direct connected. Tapi ketika networknya berbeda, dia nggak bisa langsung. Dan dia butuh perangkat yang namanya router. Oke, jadi kita hari ini udah mempelajari gimana cara clone virtual machine, menambah interface adapter, mengkonfigurasi virtual machine, mengkonfigurasi IP di Linux router 1 ya, kemudian mengkonfigurasi IP forwarding, dan terakhir adalah kita validasi hasil konfigurasinya menggunakan ping, bisa nyambung atau enggak. Jadi target akhir kalian adalah Linux client harus bisa ngeping ke Linux server, begitu juga sebaliknya Linux server bisa ngeping ke Linux client. Oke. Bapak rasa cukup sekian buat pertemuan hari ini. Materi soal API forwarding. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih.